Untuk mengukur spine anak panah, kita butuh satu alat yang namanya Aero Spine Tester. Tapi di pasaran, Aero Spine Tester dijual dengan harga yang lumayan mahal untuk pemula. Nah, kali ini kita akan buat Aero Spine Tester dengan budget yang minimal. Penasaran gimana caranya? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Aditya Roza, di mana di channel ini kita akan membahas segala hal yang berhubungan dengan horsebow, baik itu peralatannya, teknik-tekniknya, dan segala hal. Jadi kalau kalian suka dengan horsebow, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video kita. Seperti yang saya katakan tadi, Aero Spine Tester digunakan untuk mengukur spine atau kelenturan sebuah anak panah. Semakin tinggi nilai sebuah spine, maka akan semakin lentur, dan semakin rendah nilai spine-nya, maka akan semakin kaku. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat Aero Spine Tester dengan budget minimal? Di belakang saya ada sebuah papan kayu bekas. Ya, saya gunakan yang bekas. Bahan-bahannya hampir semuanya bekas. Dan ini papan kayu bekas. Kemudian kita butuhkan dua shaft bekas juga, potongan shaft pendek saja, sekitar 7 cm ya. Kemudian kita berikan ada parit seperti ini ya, supaya nanti kita bisa meletakkan anak panah di paritnya ini, supaya dia tidak goyang-goyang kiri dan kanan. Kita butuh dua. Kemudian kita butuh kawat bekas juga, kawat bekas, kira-kira panjangnya 25 cm ya, 25 cm. Kemudian dari sini sampai ke lingkaran ini atau putaran ini itu jaraknya 2,5 cm, 2,5 inci, 2,5 inci. Dan saya berikan ada patahan lagi di sini untuk nanti bisa meletakkan anak panah di atasnya. Kira-kira nanti seperti ini. Nah, jadi dia nggak bisa jatuh gitu nanti, ya. Jadi dari sini ke sini 2,5 inci, dari sini ke sini bebas, panjang pun tidak masalah. Dan saya kasih warna merah, saya cat merah sedikit di sini untuk indikatornya nanti supaya lebih jelas terlihat. Kemudian satu buah paku untuk dimasukkan ke dalam lubang ini nanti sebagai poros ya. Jadi ini nanti akan memberikan indikasi berapa spine arrow yang sedang kita ukur. Kemudian kita butuh pemberat. Pemberat ini beratnya 2 lbs atau 2 pounds. Kalau dikilokan itu sekitar 9 ons ya, 9 ons. Sebenarnya ada dua pemberat ya. Kalau kita ingin mengukur anak panah karbon, kita butuh 1,94 pounds. Sedangkan untuk anak panah kayu atau natural itu 2 pounds. Tapi karena selisihnya hanya sedikit, saya hanya punya satu juga ya. Tapi tidak terlalu signifikan itu perbedaannya. Oke. Yang terakhir kita butuh print sebuah diagram. Ini sudah saya desain sendiri. Jadi kalau teman-teman mau download, sudah saya sediakan di link deskripsi di bawah. Nah, di sini nanti ada ini namanya busur derajat.
Kemudian di sini ada daftar list spine dan berapa LBS yang cocok dengan spine tersebut. Ya, ini saya print seharga Rp8.000. Jadi dari seluruhan bahan hanya ini saja yang mengeluarkan biaya gitu ya. Atau kalau teman-teman punya printer di rumah bisa juga di print sendiri ya. 2 kali print karena ini ukurannya A3 atau 2 kali A4. Print separuh, kemudian print separuhnya lagi. Seperti itu. Oke, itu saja alat-alatnya. Sekarang kita coba untuk membuatnya. Baik, saya ingin perlihatkan dulu papan kayunya. Di sini ada ini ya, ada 2 lubang, dan di sana juga ada 2 lubang juga. Dimana lubang-lubang ini adalah tempat kita meletakkan potongan anak panah yang sudah kita sediakan tadi. Lubang yang lebih dekat ke tengah ini digunakan untuk mengukur spine anak panah natural, karena menurut AMO atau Archery Manufacturer Organization bahwa untuk mengukur spine anak panah itu kita menyediakan 2 titik yang berjarak 26 inci ya, 26 inci, dan diberi pemberat di tengahnya, pas di tengahnya itu 2 lbs atau 2 pounds. Nah, kalau kita mau mengukur anak panah karbon, itu kita pindahkan kayu ini ke yang 28 inci ya, 28 inci seperti ini ya, karena menurut ASTM atau American Society for Testing and Materials bahwa mengukur anak panah karbon itu di jarak 28 inci dan diberi pemberat 1,94 pounds. Tapi karena kita hanya punya 1 pemberat, jadi kita dan juga karena perbedaannya cuma sedikit, jadi kita pakai 1 ini saja. Insya Allah tidak begitu signifikan ya perbedaannya. Dan di tengah-tengah ini adalah poros ya, poros dari 26 dan 28 inci tadi, ini tengahnya. Dan 2,5 inci dari poros tadi kita beri lubang juga untuk menancapkan paku yang kita kawat indikator tadi ya. Oke, kita ambil print tadi, sudah saya tempelkan di belakang kardus bekas ya, supaya dia lebih kuat. Kita akan tempelkan di kayu ini, dan sebelumnya kita lubangi dulu dengan paku di tepat di kuning ini, titik kuning ya, seperti ini ya. Kita akan tusuk pas di titik kuningnya, agak geser sedikit ya, seperti ini kira-kira. Jadi nanti dia akan menunjukkan berapa spine arrow yang kita ukur ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan tempelkan kardus ini di kayunya, tapi sebelumnya kita buka dulu double tipnya di belakang. Kita tempelkan, kita masukkan paku ini ke lubang ini yang berjarak 2,5 inci dari titik poros atau titik tengah ini. Masukkan. Ya, begini. Tekan. Ya, seperti ini. Kita akan, ini saya pakai anak panah karbon ya, anak panah karbon. Nah, sekarang titik, bisa kita lihat titik merahnya menunjukkan di 0 ya. Nah,
pas di ini naik sedikit, bisa kita sesuaikan. Nah, sudah 0 ya. Kita akan coba. Oh, belum. Oke, kurang lebih ya. Kita akan tes anak panah karbon ini berapa spine-nya, dan kita akan buktikan sendiri nanti ya. Kita ambil pemberat, pastikan kita membebaninya di tengah-tengah ya, karena tadi ini titik poros yang ada ini kait tadi menjadi poros, maka kita harus letakkan beban ini, pemberat ini tepat di tengah sini. Oke, kita lihat berapa span-nya. Span-nya menunjukkan angka 600. Sekarang kita buktikan ya, bener nggak dia 600 span-nya. Ini kalau dia kendur akan turun sendiri ya. Kita kendurkan sedikit pakunya supaya dia bisa kembali ke titik 0. Nah. Coba lagi ya. Nah, dia menunjukkan spine 600. Oke, ya, dia akan turun sendiri kalau kendor. Oke, apakah aero karbon ini spine-nya 600? Kita lihat, benar nggak 600? Kelihatan nggak ya? Saya foto aja nanti ya. Nah, ini 600/003 tulisannya. Alhamdulillah, aero spine tester kita sudah berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita ingin mengukur anak panah natural, tinggal memindahkan potongan shaft ini ke tengah menurut standar AMO. Itu anak panah natural diukur di 26 inci ya. Tinggal mengganti apanya saja, posisi potongan shaft, lalu kita beri pemberat. Nah, anak panah kayu ini spine-nya sekitar 550 lebih sedikit ya. Nah, tinggal kita tulis di anak panahnya, spine 550. Tuh, seperti ini ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini kira-kira aero spine 550 ini cocoknya untuk berapa pounds busur. Nah, 555 ini cocoknya di 47 lbs atau 47 pounds ya. Kita bisa juga coba di shaft yang lain. Saya udah punya shaft bambu yang belum dirakit. Kita ukur spine-nya ya. Nah, ngomong-ngomong itu salah print ya. Ini 900 harusnya, ini 800, ini 900. Tapi nanti saya perbaiki ya, 900. Oke, itu spine-nya 850 ya. Anak panah kayu itu ada sedikit perbedaan dengan karbon ya. Dia bisa berubah-ubah kalau kita putar. Nah, ada posisi dia tegang, lebih kaku. Ada posisi dia lebih lentur gitu. Nah, jadi kalau ini 750 sampai 850. Nah, kita ambil tengah-tengahnya di 800 gitu ya. Anak panah spine 800 cocoknya untuk nih 32 lbs ya. Nah, seperti itu kira-kira cara membuat aero spine tester dengan budget yang minimal atau bahkan tanpa budget. Itu tadi caranya membuat
membuat Aero Spine Tester dengan budget yang minimal. Jadi kalau kita sudah punya Aero Spine Tester, itu akan lebih mudah untuk mensortir aero kita. Kalau ada perlombaan, kita bisa sortir aero yang seragam spine-nya, seragam beratnya, dan itu akan membuat tembakan kita lebih konsisten. Dengan catatan teknik juga harus konsisten, gitu ya. Kalau teknik sudah konsisten, aero seragam, dan itu akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah kita sudah punya Aero Spine Tester hari ini dengan tidak perlu mengeluarkan biaya, atau mungkin hanya sekitar Rp8.000 saja. Saya pikir itu sangat murah sekali untuk manfaatnya yang cukup besar dalam kita memanah. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan bahwa membuat Aero Spine Tester itu tidaklah sulit, tidak pula mahal seperti yang selama ini kita pikirkan, ya. Tanpa mesin, tanpa listrik, tanpa alat, kita bisa membuatnya. Kelebihan dari Aero Spine Tester ini, dia lebih ringkas, ya, tidak memakan uang, tidak memakan biaya yang besar, ya. Itu kelebihannya dibandingkan dengan Aero Spine Tester yang harus diletakkan di atas meja. Tapi kekurangannya, dia agak sulit dipindah-pindahkan. Bukan agak sulit sih, agak repot sedikit lah kalau kita mau pindahkan ke tempat yang lain, gitu ya. Dan dia tidak bisa berdiri di lantai, dia harus ditempelkan di dinding, gitu ya. Ya, kalau teman-teman bertanya, ini dilubangi menggunakan bor, ya. Kalau shaftnya diameter 8, kita pakai bor yang diameter 7, lalu kita bor dengan lebih, kita besarkan sedikit lah, supaya kalau misalnya kita bor di 8 itu biasanya agak longgar, sehingga ini akan goyang-goyang, gitu ya. Kita kalau diameter shaftnya 8, kita lubangi 7 dan kita lamakan sedikit ngebornya supaya shaftnya itu lebih kencang, gitu ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau teman-teman punya pengalaman lain dalam membuat Aero Spine Tester, silahkan komen di bawah, kita diskusi bersama. Dan kalau video ini bermanfaat, tidak perlu minta izin, silahkan di-share ke teman-temannya di seluruh dunia, ya, supaya video ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung kita dalam memproduksi video-video yang lainnya. Dan juga aktifkan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari kami mengenai update-update terbaru dari kami. Saya Tirza undur diri. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, terus latihan, dan keep shooting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.